Perkenalkan, nama saya Hasim, angkatan IM Japan 254, asalnya dari Palembang, berangkat ke Jepang melalui LPK di Sukoharjo, dan keberangkatan saya melalui Mambaul Ma'arif. Perkenalkan, saya Gatot Sulianto, angkatan 131, pulang dari Jepang tahun 2006, magang di Nagano. Oke, perkenalkan saya Ridwan Haryadi, ex IM Japan, angkatan 220, ulang tahun 2014, bulan September. Ya, perkenalkan, nama saya Hasan, saya angkatan 285, saya pulang tahun 2020 bulan Maret. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetya, saya angkatan 87 IM Japan. Dulu saya magang di daerah Nagoya di Aichi Ken. Bang Wak, ketemu lagi dengan saya Ridwan di Millennial Interpreter. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan ada dua narasumber yang mereka berasal dari salah satu program yang sama untuk mengikuti magang di Jepang. Oke, jadi tetap pantengin untuk channel kita membahas terkait dengan ex Jepang, ex sastra. Di sini kita akan kupas tuntas bahasa Jepang bisa jadi apa. Oke, kita ikuti di sini. Bro Nanang, makasih nih buat waktunya nih. Yos. Bro Hasim, makasih buat waktunya nih. Oke, nih suatu kesempatan yang sangat besar sekali ya, bisa ketemu dengan teman-teman yang mungkin lagi sibuk-sibuknya nih, gitu. Kalau boleh tahu sekarang lagi sibuk di mana nih Pak kerjanya nih? Kalau saya sih sibuk di dunia kerja di perusahaan di salah satu kawasan di Cikarang. Nah, kalau untuk Bro Hasim ini sekarang itu lagi sibuk apa ya? Ya, kalau saya sendiri sekarang kebetulan baru pindah perusahaan ke salah satu perusahaan Jepang yang ada di kawasan KIIC. Nah, sekarang untuk posisi masih sama sebagai interpreter. Ini untuk Bro Gatot nih, untuk ke Jepangnya melalui program apa nih Pak? Kalau untuk di sana nih, pengalamannya Jepang itu kayak gimana sih gitu? Gambaran dari lu sendiri gimana sih Jepang itu? Kalau saya dulu ke Jepang melalui program IM Japan ya, pemagangan Jepang tahun 2003-2006. Sana banyak yang saya terima dari pengalaman selama 3 tahun di sana. Apa aja tuh Pak pengalamannya itu? Ya, kehidupan bekerja di sana maupun membiasakan diri untuk hidup di negara Jepang. Itu kalau di dunia kerja itu saya menemukan sangat beda sekali dengan kebiasaan kerja di Indonesia gitu. Baik kedisiplinannya, cara pikirnya, cara menerima perintah, cara memberi feedback ke leader itu sangat beda sekali. Nah, di Jepang itu lebih disiplin sekali dia membutuhkan konfirmasi untuk mengambil keputusan. Kalau misalnya terkait dengan jalan-jalan nih ke Jepang tuh udah pernah kemana aja nih Pak? Ke Tokyo kah, ke Kyoto kah, ke Osaka kah? Apa semua Jepang udah pergi? Jepang saya ke Disneyland ya, sama ke Nagano. Di depannya doang? Gitu. Nah, depannya doang, foto-foto. Itu di saat liburan panjang gitu. Jadi di Jepang itu setiap musim ada liburan panjang. Yang paling seru di Jepang itu. Naik apa nih ke sana nih? Naik kereta? Naik kereta ekonomi. Naik kereta listrik. Ada tembak-tembakan sedikit sama konvoy. Udah tahu lah ya. Kita. Gitu lah. Berarti cukup menarik juga ceritanya Pak ya? Menarik juga, luar Iya. biasa. Negara yang bersih, yang luar biasa, yang kita tidak bisa temui di Indonesia gitu. Oke. Kalau untuk Bro Hasim nih, ke Jepangnya itu melalui program apa dan pengalamannya itu seperti apa ya? Ya, kalau untuk saya sendiri ya berangkat ke Jepang melalui Kensusei angkatan 254 dari pesantren Mambaul Ma'arif, kebetulan dari punya Pak Menteri ya. Nah, di situ berangkat pada tahun 2014 bulan 9. Nah, kebetulan saya dapat di sebuah PT di Nagano
di lereng gunung, lumayan dingin, suhunya sampai minus 20. Waduh. Itu betul. Kalau Bisa bikin es tiap hari ya. Es campur. Kulkas aja berapa derajat? 0 ya? Ini minus. minus, ya benar itu minus. Paling dingin pernah minus 20 lebih ya. Kalau untuk bisa main ski udah hampir tiap minggu itu waktu musim dingin, malah bisa setengah harga. Kalau orang yang tinggal di daerah situ kan dia setengah harga. Waribikinya ada dia ya. Ya, ada waribikinya. Itu salah satu ya poin yang menarik ya. Alhamdulillah selama 3 tahun di sana ya untuk main ski ya lumayan lah. Wah, itu udah jago nih ya. Ya, Snowboard dikit-dikit lah. tanaman ya. Ski kita mainnya. Kalau snowboard ya jarang sih temen, kebanyakan di main skinya. Kalau jalan-jalan kemana aja nih Pak? Apa kayak tadi tembak-tembakan juga nggak gitu? Ya itu mungkin sih semua Kensusei ya belum dianggap Kensusei kalau belum pernah main tembak-tembakan seperti itu ya. Ngeri Kalau juga nih. saya Tembak-tembak apa? Tembak ini ya. kalau saya untuk ke daerah selatan tuh paling jauh ke Osaka sampai Kobe. Untuk daerah utara itu sampai Sendai. Itu tadi lu sampai nih Pak, berangkat untuk ke Jepang melalui program YM Japan. Terus tadi pengalamannya udah sharing ke sana ke sini gitu, lewat kereta gitu. Ya ada trik-triknya khusus gitu. Kalau buat dari bahasa sendiri nih di kehidupan sehari-hari apa khusus di kehidupan di pabrik gitu, kepake nggak tuh bahasa Jepangnya sih Pak? Di Jepang itu di angkatan Kensusei tahun 2003, 2000 lulus dari SIPES tahun 2003 itu bahasa Jepang itu bisa lulus N4 itu udah syukur. Udah hebat Ya, itu ya. jadi kita dikirim ke Jepang itu bahasa Jepang itu masih baru dasar. Berarti zamannya Yongkyu ya? Yongkyu Belum ada ya. N5 ya? Zamannya Yongkyu Pak ya? Jadi satu angkatan itu lulus Yongkyu itu cuma bisa dihitung dengan jari. Beda sekali. Jadi itu pada zaman tersebut Pak ya? kita nyampe di Jepang itu kerja pun orang Jepang ngomong cepet kita nggak tahu. Setengah-setengah bahasa Tarsan gitu. Itu gimana tuh bahasa Campur-campur Tarsan? gitu. Nah di situ kita banyak kesulitan tuh kurangannya bahasa Jepang itu. Dan untungnya ada Borantia itu. Nah belajar di volunteer ya? Borantia selama setahun terasa beda banget. Nah tadi terkait dengan dari Borantia gitu, dapat nggak tuh buat tadi Yongkyu, mungkin Sangkyu gitu, lulus bawa Nangkyu gitu Pak, bawa N berapa kalau sekarang gitu? Nah, waktu itu dapat N3 ya dengan nilai 350 punya tuh. 350? Ya, 350 itu saya 1 tahun lebih itu, 1,5 tahun itu di Borantia. Jadi belajar bahasa Jepang gratis, jalan-jalan gratis sama sensei. Wah, luar biasa, pengalaman yang sangat menarik sekali Pak Luar ya? biasa sekali. Luar biasa. Nah kalau untuk Bro Hasim nih, kalau soal bahasa nih, kira-kira kepake nggak buat di Indonesia ya bahasa Jepangnya? Kalau saya sendiri untuk bahasa Jepang, alhamdulillah. Kebetulan saya dulu di Jepang itu belajar bahasa Jepang karena terpaksa. Karena tahu sendiri saya dapat PT yang boleh dikatakan ya agak pelit ya, jarang lembur. Dan kebetulan kalau pulang dari Eki itu 1 jam ya mendaki gunung, musim dingin minus 20. Ini jatuh mendaki gunung, lewati Dan yang parahnya lagi, satu apartemen 12 orang dengan harga sewa apartonya itu per orangnya 2.000 4.000. Wow. Berarti Ya. 26-an ya? Ya anggap aja lah mungkin kalau 2 tahun ya PT itu dapat dari pembayaran itu ya aparto itu ya 2 tahun dikumpulin bisa bangun rumah satu lagi kali ya. Ya. Tadi berarti bahasanya secara di Jepang itu untuk secara hariannya komunikasinya dengan orang Jepang langsung kah? Kalau di pabrik ada komunikasi langsung kah gitu sama orang Jepang itu gimana tuh Bro? Kalau komunikasi ya kebetulan saya kebanyakan ya di PT itu kan terbagi 3 shift, jadi untuk ngobrol sama orang Jepangnya jarang. Soalnya kebanyakan satu shift 1 orang Jepang, 4 orang Indonesia. Jadi untuk bahasa Jepang ya nggak terlalu, jadi belajar dari senpai. Tapi karena ya kebetulan di PT kan ya termasuk pelit ya, jadi saya mau nggak mau harus belajar supaya ya nanti untuk Kohai itu bisa merasakan yang lebih baik. Soalnya kalau apartemen 1 orang 2.000 4.000 itu bagi saya terlalu mahal.
Nah makanya saya waktu tahun pertama sempat komplain ke Kumiai, tapi karena kalah ya kurang bahasa. Nah setelah saya berjuang kebetulan di tahun ketiga ya tama-tama Nikyu Made Gokaku Shimashita. Luar biasa. Tadi nih bro, lu tadi udah di Jepang selama 3 tahun, buat kembali ke Indonesia dengan bawa N3, N2, bahasa Jepang lu jadi satu modal nggak tuh buat bersaing di dunia kerja di Indonesia? Kalau kita bekerja di perusahaan Jepang, kita di departemen manapun, misalkan di QC, di maintenance maupun di PPIC, kita secara tidak langsung pasti Japanese speaker gitu. Meskipun kita maintenance, tetap kita nyambi translator bahasa Jepang, itu udah pasti. Jadi pasti kepake, dimanapun kita kerja pasti kepake. Kalau kita kerja di perusahaan Jepang, kalau di perusahaan lokal mungkin tidak dipakai, lebih ke bahasa Inggris sih. Nah kalau buat dari Bro Hasim sendiri nih, dari bahasanya tuh N2 gimana tuh, kepake nggak tuh, jadi modal nggak tuh di Indonesia? Ya, kalau untuk saya sendiri ya, itu bahasa Jepang N2 itu langsung berguna. Kebetulan saya waktu tahun ketiga ya, sebelum pulang itu saya sempat memperjuangkan ya nasib teman-teman yang kebetulan satu apartemen ya, satu apato, supaya harga apatonya turun. Nah kebetulan karena udah bisa bahasa Jepang ya, di situ alhamdulillah di tahun ketiga sebelum 5 bulan sebelum saya pulang, harga apatonya bisa diturunkan jadi 1 mang 4.000. Dari yang sebelumnya 2 mang 4.000 ya turun lumayan lah, besar sekali. Soalnya karena nggak ada lembur ya, jadi diharapkan dari situ. Setelah pulang kan ya karena di PT saya nggak ada lembur ya, pulang kan jadi nggak ada tabungan, duit sedikit, mau nggak mau harus cari pekerjaan di sini. Kalau nggak ya mau gimana gitu caranya. Nah saya sempat itu nganggur ya 3 bulan setelah kepulangan dari Jepang ya, cari-cari PT supaya jadi interpreter dan bahasa Jepangnya berguna itu lumayan susah di awalnya. Mungkin itu jadi pelajaran ya bagi semuanya ya. Saya itu ya, tapi saya punya senior ya, kebetulan dia perawat dulu di Jepang. Kalau ingin jadi interpreter, di awalnya memang agak susah. Jadi jangan mudah menyerah. Setelah itu saya dikasih saran supaya mengajukan lamaran ke banyak PT. Bila perlu 20 PT lebih kamu ajukan semua. Nanti ada salah satu pasti yang merekrut kamu. Nah, saya dari nasihat senior saya itu jadi selama 3 bulan mungkin lebih dari 20 PT ya. Saya kirimin lamaran dan akhirnya saya PT pertama saya sebagai interpreter tuh dapat di Egypt. Berarti sampai sekarang masih aktif sebagai interpreter bro ya? Iya, sampai sekarang alhamdulillah masih aktif sebagai interpreter. Oke, mungkin di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk kesempatan kita kali ini dari 2 narasumber yang sangat berbeda sekali, yang dimana mereka mempunyai kesamaan yaitu pernah magang di Jepang. Mereka pernah menempuh untuk bekerja untuk di Jepang, mendapatkan pengalaman yang mungkin tidak semua orang untuk bisa mendapatkannya. Tetapi satu modal yang mereka punya yaitu apa? Mereka mempunyai modal bahasa Jepang. Ketika kembali ke Indonesia, mereka bisa bersaing untuk di dunia kerja. Yang satu sebagai supervisor untuk di maintenance, yang satu bekerja sebagai interpreter. Jadi ini mungkin jadi salah satu contoh atau bisa kita berkaca ketika untuk kawan-kawan kita yang saat ini sedang masih di Jepang atau untuk kawan-kawan kita yang sekarang masih menempuh pendidikan di tempat kampusnya masing-masing. Oke? Mungkin sampai di sini untuk perjumpaan kita kali ini. Jadi tetap pantengin buat dari channel kita Millennial Interpreter yang dimana akan membahas terkait dengan bahasa Jepang bisa jadi apa. Oke? Minasama, terima kasih semuanya. Sayonara.